lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku nih kangen banget bawain cerita misteri horor buat kalian di konten aku. Udah lama banget nih aku nggak bawain cerita misteri buat kalian. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas hantu-hantu legend yang beneran asli adanya di Indonesia doang. Dan mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kayak apa ceritanya. Ikutin terus di video aku ya. Terus tapi jangan lupa nih klik dulu tombol subscribe-nya, diloncengin, terus dikasih komen juga ya. Ikutin terus videonya. Oke, yang pertama ini kita bahas adalah hantu potek. Hantu potek ini diketahui adalah urban legend hantu yang berasal dari daerah Bawean di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, buat orang-orang Jawa Timur pasti udah kenal banget ya sama legenda hantu ini. Nah, hantu potek ini bentukannya itu adalah menyerupai manusia, tapi dia tuh berkulit putih mayat, beneran pucet ya. Nah, kalau misalnya mau ujian itu bakalan sama tuh warna kulitnya ya, pucet. Nah, si hantu potek ini diketahui sama masyarakat Bawean itu bakal mendatangkan sial buat yang melihatnya. Jadi orang-orang di sekitar mereka yang melihat hantu ini itu bakalan kena sial juga, seperti kena penyakit yang aneh-aneh, kemudian usahanya hancur, dan kesialan lainnya. Makanya mereka bakalan ngadain ritual kalau misalnya untuk menghindari hantu itu, yaitu dengan menutup pintu ketika malam hari. Nah, sekarang kita mau bahas yang kedua. Hantu yang kedua ini adalah hantu jelangkung. Bukan jelangkung ya. Kalau jelangkung itu adalah permainan mistis, yaitu memanggil arwah dimasukkan ke boneka kayu. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Nah, kalau sekarang emang nggak perlu diantar, soalnya banyak ojek online. Nah, si jelangkung ini bentukannya itu adalah berbentuk tulang manusia. Dan menurut mitosnya, kata-kata jelangkung ini berasal dari daerah Jawa. Legendanya si jelangkung ini katanya dia tuh sangat suka banget sama telur ayam. Kehadiran jelangkung itu disinyalir bakalan ada di sekitar kandang ayam. Padahal bau banget kan ya tai ayamnya. Kehadiran si jelangkung ini bakalan ditandai sama suara gemeletup di sekitar kandang ayam tersebut yang didatangi oleh hantu jelangkung. Mitosnya ketika si jelangkung ini sudah keluar, itu bakalan ada asap yang membumbung tinggi dari sekitar pekuburan yang ada di sekitar pemukiman warga, teman-teman. Serem banget gak sih? Oke, yang ketiga sekarang ada hantu Suanggi. Bukan cuanki ya, Suanggi. Nah, Suanggi ini diketahui adalah hantu yang berasal dari daerah Papua ataupun Maluku. Nah, hantu Suanggi ini diketahui mitosnya bisa berubah jadi wanita cantik yang bakalan gangguin laki-laki hidung belang. Nah, hantu Suanggi ini diketahui adalah jelmaan dari penyihir yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi atau tingkat dewa. Jadi dia bisa berubah wujud menjadi wanita cantik seperti yang dia inginkan. Dan ketika dia menampakkan diri, itu infonya si Suanggi ini bakalan jadi kayak bola api yang membesar dan bakal mengelilingi rumah yang bakal dijadiin korbannya dia. Serem banget teman-teman ya. Oke, yang keempat sekarang ada hantu kuyang. Bukan kayang ya teman-teman, kuyang. Nah, hantu kuyang ini diketahui adalah berasal dari daerah Kalimantan. Nah, orang-orang Kalimantan berarti udah nggak aneh lagi nih dengerin cerita kuyang. Nah, cerita kuyang ini diketahui memiliki bentuk badan yang emang nyeremin banget teman-teman. Dia bentukannya itu adalah kepala yang diikuti dengan anggota organ tubuh yang terburai gitu teman-teman. Bakalan merinding banget ternyata pasti. Si hantu kuyang ini diketahui adalah seorang wanita yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Dia memiliki ilmu hitam tingkat tinggi itu infonya supaya dia hidupnya bisa abadi. Jadi kata dia mau jadi pasukan eternal kali ya. Nah, si hantu kuyang ini dia tuh ngincer darah bayi atau darah wanita yang habis melahirkan. Nah, tapi menurut mitos dari orang-orang Kalimantan bisa kok dihindari, yaitu dengan meletakkan sisir, cermin, sama pisau di sekitar ibu yang melahirkan. Tapi baik-baik kena ibunya ya Bu ya. Nah, yang kelima ini ada hantu dari daerah Sumatera Utara, Tapanuli, namanya Begu Ganjang. Nah, kalau dari bahasa Indonesianya Begu Ganjang itu katanya artinya hantu panjang, yaitu hantu yang menyerupai Slenderman. Nah, si Begu Ganjang ini diketahui oleh orang-orang Sumatera Utara, katanya kalau ada orang yang meninggal tiba-tiba atau secara misterius, nah ini adalah berkaitan dengan kemunculan si hantu Begu Ganjang ini. Tapi kadang-kadang mungkin dia kagak salah ya, tapi jadi disalahin tuh, gimana tuh kalau kayak gitu? Lah kan mungkin aja emang udah umurnya, ya kan emang udah waktunya dia meninggal. Udah, kenapa jadi hantunya yang disalahin?
Oke, yang keenam sekarang ada hantu namanya hantu Banaspati. Nah, buat sebagian orang di Indonesia, ini hantu udah terkenal banget, udah famous ya. Nah, si hantu Banaspati ini memang kemunculannya cuma di daerah-daerah tertentu aja. Jadi nggak semua orang mengenal si hantu Banaspati ini. Kemunculannya itu biasanya ditandai dengan adanya bola besar yang berbentuk api yang mengelilingi rumah seseorang. Nah, diketahui kemunculannya adalah di malam hari. Dan mitosnya adalah dia bakalan menghisap darah dari manusia. Nah, si Banaspati ini bakalan bisa dihindari oleh orang-orang yang melihatnya itu dengan cara karena berlari kencang dan menceburkan diri ke dalam sungai. Nah, tapi bebe kalau nggak berenang matinya bukan gara-gara Banaspati, tapi matinya tenggelam gitu. Oke, nah yang ketujuh sekarang ada hantu Banyu atau orang-orang Sumatera Selatan di daerah Sungai Musi dan Muara II nyebutnya dengan Antu Banyu. Nah, bentukannya itu diketahui adalah seorang wanita yang berambut panjang dan memiliki tubuh sangat berat, tapi bukan overweight ya teman-teman. Nah, diketahui kalau kapal yang dihantui atau dinaiki oleh Antu Banyu ini kemungkinan adalah efeknya si kapal ini bakalan tenggelam di sungai di sekitarnya. Dan diketahui ketika kapal itu tenggelam, si Antu Banyu ini bakalan memakan korban-korban yang ada di kapal tersebut. Dan diketahui dengan adanya lubang atau bekas luka di daerah ubun-ubun dan di punggungnya. Nah, gimana sampai sini? Udah pada ketakutan belum? Kalau belum ketakutan kita lanjut lagi ya ke hantu berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah hantu Glundung Plecek. Nah, Glundung Plecek ini diketahui adalah hantu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dan nama Glundung Plecek ini artinya adalah kepala yang menggelundung terpisah dari tubuhnya. Mungkin maksudnya jadi ngegelundung gitu ya, teman-teman. Nah, si hantu Glundung Plecek ini diketahui bakalan ngegelundung dan bakal jatuhin si korban yang dia incer. Nah, kalau kejatuhan duren, si enak ya bisa kita makan. Lah ini kejatuhan kepala. Nah, untuk orang yang dijatuhin, dia pikir bakalan ada benda jatuh yang menimpa dia. Dan kalau dia sampai ngambil itu kepala, bakalan kena sial katanya. Si hantu Glundung Plecek ini, mitosnya itu bakalan ngejar si orang yang mungut si kepalanya tadi. Dan bakal dihantui terus menerus. Masya Allah, serem banget ya. Nah, yang selanjutnya adalah hantu Parakang. Hantu Parakang ini katanya diketahui berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Mitos dari kemunculan hantu Parakang ini katanya jika ada anak-anak kecil yang ditinggalkan sama orang tuanya sendirian, si hantu ini bakalan muncul dan menghantui si anak tersebut. Hantu ini benar-benar menyerupai manusia, cuma bedanya dia rambutnya berantakan dan mempunyai bau yang khas. Kayaknya dia nggak pernah sampoan deh. Nah, si hantu Parakang ini diketahui mitosnya bakalan menyerupai bentukan hewan, yaitu seperti anjing atau kucing. Cuma bedanya, dia kaki belakangnya itu bakalan lebih panjang daripada tubuhnya. Dan mitosnya lagi, untuk orang yang beneran kena gigit sama si perwujudan hantu Parakang ini, bakalan kena sakit pencernaan, teman-teman, dan buang air berdarah. Nah, sekarang yang terakhir adalah hantu Mariaban. Dia diketahui adanya di pedalaman hutan Kalimantan. Hantu ini memiliki tubuh yang besar dan memiliki bulu lebat di seluruh tubuhnya. Macam-macam Bigfoot gitulah. Dan mitosnya, masyarakat Kalimantan suka berburu hantu Mariaban ini untuk ngambil bulu sama minyaknya. Lah, boro-boro kita mau ngambil bulu sama minyaknya, kita ngeliat aja udah pingsan duluan ya. Dan hantu Mariaban ini diketahui menyenangi darah manusia juga dan bakalan ditangkap buat orang-orang yang suka sendirian masuk di hutan gitu. Dan untuk orang-orang yang ketangkep sama si hantu Mariaban ini, infonya mitosnya itu bakalan disedot darahnya sampai habis. Buset deh, kalah tuh nyamuk Aedes ya. Oke, gimana kira-kira udah nyeremin belum nih ceritanya? Nah, ini aku bakalan bahas cerita horor lainnya, tapi di konten aku yang berikutnya lagi ya teman-teman. Nah, boleh juga kasih komen nih kira-kira kasih masukan konten atau cerita horor apa yang bakalan pengen aku bahas di konten aku. Itu aku janji bakalan langsung tampilin di konten berikutnya. Oke, nah sampai di sini dulu ya. Tapi jangan lupa sekali lagi aku ingetin buat klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Terus jangan lupa nyalain loncengnya biar dapat notif terus dari konten kita. Sama jangan lupa kasih komentar ya teman-teman. Apa aja boleh, pokoknya bebas. Oke, sampai ketemu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.